Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ustadz Adi Hidayat beberapa kali menjelaskan tentang fikih, dan itu banyak sekali kerancuannya. Di dalam ilmu fikih itu ada beberapa dimensi ya yang bisa kita pelajari. Dimensi pertama di dalam mempelajari fikih itu adalah mempelajari hukum-hukum, jadi produk hukumnya. Nah, maka tidak bisa sebetulnya kita itu membicarakan fikih tanpa madhab, karena semua kitab fikih itu ditaklif atas madhab tertentu, yang mana itu menjadi indikasi bahwa para ulama terdahulu itu sudah ijma di dalam wajibnya bermadhab. Karena tanpa madhab tidak akan ada patokan. Ya, sebagaimana sering saya ulangi, karena yang namanya madhab itu dia adalah produk dari usulnya. Nah, kemudian yang kedua, bukan hanya mempelajari hukumnya, tetapi mempelajari dalilnya. Nah, mempelajari dalil ini kita harus kembali kepada usul dalil yang mu'tabar. Seperti sering disebutkan, misalkan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan hanya Al-Quran dan hadis, tetapi ada ijma dan qiyas juga di situ. Nah, Ustadz Adi Hidayat ini apabila beliau itu menjelaskan tentang fikih, itu selalu kembali kepada Quran, kembali kepada hadis, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Yang mana apabila menyebutkan pendapat-pendapat madhab, itu asal comot saja. Dan apakah itu boleh? Nah, ini kalau misalkan di dalam perbandingan madhab dalam pengertian membandingkan produk fikih, membandingkan satu produk fikih dengan produk yang lain, berarti kan sebetulnya itu tidak ada perbandingan ya. Itu yang terjadi adalah pengenalan. Jadi mengenal hukum sesuatu lewat madhab Syafi'i, dan misalkan mengenal hukum sesuatu yang sama dari madhab Hanafi misalkan. Nah, itu adalah pengenalan perbedaan madhab. Nah, di dalam pengenalan perbedaan madhab, kita itu tidak memiliki hak sama sekali untuk mentarjih salah satunya. Kita misalkan menyebutkan Syafi'i lebih benar, Hanafi salah dalam hal ini, atau Hanafi salah dalam hal ini, Syafi'i benar. Itu kita tidak memiliki hak sama sekali. Kenapa? Karena memang tidak akan ketemu. Karena itu dari awal hanyalah untuk menyebutkan produk-produk fikih. Nah, kalau misalkan mau seperti itu nanti, itu urusannya nanti di usul fikih, bukan di fikih. Jadi misalkan ya di dalam usulnya Maliki yang mengatakan bahwa fi'lu ahli Madinah itu adalah hujjah, kemudian Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian. Nah, ini akan ada perdebatan di situ, dan jelas nanti Maliki akan mengucapkan atau menjelaskan bahwa Syafi'i ini dhaif, Syafi'i akan menjelaskan bahwa Maliki ini dhaif. Tetapi itu tidak selesai, karena setiap jawaban dari setiap madhab itu bisa dipatahkan oleh madhab yang lain. Nah, itu kenapa zonnya mujtahid itu betul-betul zon begitu ya. Kalau zonnya kita kan bodoh sebetulnya, lain tuh, sudah beda. Nah, sehingga Uwah ini dia sudah menciptakan corak fikih yang baru di Indonesia, yang sayangnya muhibinnya itu banyak, kemudian orang yang kadung sudah mencap dia itu sebagai orang alim juga banyak. Padahal kealiman itu dia akan dilihat dari maklumnya ya. Dia alim ya, apa maklumnya tuh, apa yang diketahuinya begitu. Nah, yang diketahui sama Uwah ini bukan fikih, yang diketahui sama Uwah ini bukan usul fikih. Itu beliau tidak memiliki kapasitas sama sekali, dan kita akan menyaksikan bagaimana kerancuan berpikirnya Ustadz Adi Hidayat mengenai pola pikir berfikihnya begitu. Kita akan menyaksikan ini di dalam hal membahas rukun sholat ya. Jadi pembahasannya itu nggak pernah ajak begitu. Kalau membahas fikih itu nggak pernah ajak. Kita akan saksikan nih. Lihat baik-baik sini. Kalau rukun, konsekuensinya wajib dilakukan. Kalau tidak dikerjakan, berarti sholat dia batal. Dia mesti mengulang. Ingat baik-baik ya. Yang kedua, kalaupun rukun, mesti bersanding dengan bacaan. Karena setiap ada yang dikerjakan rukun itu bersanding dengan bacaan. Nah, sebentar. Nih, sudah mulai ngaco ya. Jadi, menjelaskan rukun. Kalau rukun itu konsekuensinya, apabila tidak dikerjakan, maka sholatnya batal. Ustadz, yang seperti itu bukan rukun doang, syarat juga demikian. Ya, syarat juga kalau tidak dikerjakan sama, itu sholatnya nggak sah. Ya, batal begitu. Ya, kalau misalkan batal itu kan sebetulnya tatkala dia sudah masuk ya. Kalau
nanti konsekuensi dari batal itu apa ya, tidak sah, karena batal itu ya tidak sah juga. Itu termasuk dari hukum wad'i itu kalau di dalam usul fikih kan. Yang mana di dalam hukum wad'iyah itu kan ada 5 itu. Yang satu itu sabab, yang kedua syarat, yang ketiga mani', yang keempat itu sahih, yang kelima itu fasad atau batal. Nah, ini termasuk hukum wad'iyah. Jadi konsekuensi dari tidak mengerjakan rukun iya, tapi itu tidak terkhusus pada rukun. Yang mana pada akhirnya apabila ini membahas rukun, kemudian hanya dijelaskan bahwa rukun itu adalah apabila tidak dikerjakan maka batal. Nah, ini sebuah error. Makanya penjelasan Ustadz Adi Hidayat mengenai rukun ini itu tidak akan didapati di dalam kitab-kitab fikih. Dalam pengertian tidak akan didapati di dalam kitab-kitab fikih, tidak akan didapati para ulama yang menjelaskan sebagaimana Ustadz Adi Hidayat menjelaskan begitu. Dalam pengertian dia itu sudah memberikan pendapat sendiri di dalam agama. Dalam pengertian berarti dia itu tidak ikut ulama-ulama sebelumnya. Nah, ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena jika seperti itu berarti ilmunya tidak ada sanadnya dalam hal ini begitu ya. Jadi kan nggak mutlak. Nih orang berkata-kata misalkan ngawur, apakah semua perkataannya ngawur? Enggak. Dalam hal ini begitu. Nah, kemudian Wah juga mengatakan tadi bahwa yang namanya rukun itu dia selalu ada dengan bacaan begitu ya. Ini juga dari mana? Rukun itu ada 3 ya, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi ya. Yang mana rukun qalbi itu apa? Niat saja. Itu kalau di dalam sholat sih. Kalau di dalam sholat itu ya niat saja, rukun qalbiyahnya itu. Nah, itu enggak seperti itu. Rukun itu selalu disertai dengan bacaan. Nanti misalkan ruku ada bacaannya, sujud ada bacaannya, i'tidal ada bacaannya. Enggak seperti itu. Ya i'tidal itu dia rukunnya rukun fi'liyah. Kemudian ruku itu rukunnya rukun fi'liyah. Apakah di dalam ruku itu ada bacaannya? Ada, tetapi statusnya sunnah bukan wajib. Sedangkan rukun tadi konsekuensinya benar. Apabila tidak dikerjakan maka dia akan mengakibatkan tidak sahnya sholat atau akan mengakibatkan tidak adanya sholat. Nah, jadi penjelasan Ustadz Adi Hidayat ini sudah ngawur, sudah loncat-loncat, tidak didapatkan dari ulama yang terdahulu. Begitu. Entah bagaimana cara dia mempertanggungjawabkannya, menjelaskan rukun sholat seperti ini. Misal ketika Anda takbir, rukun bukan? Rukun ada bacaannya. Ada apa bacaannya? Allahu Akbar. Nah, sebentar. Takbir. Takbir itu rukun. Iya, takbir itu dia sudah qauli, ada bacaannya ya. Udah qauli itu bukan ada bacaannya. Takbir itu sudah rukun bacaan, bukan ada bacaannya. Jadi takbir itu satu rukun, bacaannya rukun yang lain. Enggak, takbir itu takbiratul ihram itu rukun qauli, dia sudah bacaannya. Jadi kalau di dalam pikirannya Wah itu takbir itu ngangkat tangannya begini ya. Nah, ini kan rukun, ada bacaannya Allahu Akbar. Enggak seperti itu. Allahu Akbar itu dia sudah rukun. Mau gini kayak nanti ya, mau ngangkat tangan segini kayak, mau ngangkat tangan segini kayak begitu. Itu mah udah rukun takbirnya. Ya, makanya Wah kalau mau menjelaskan, atau jangan ke Wah sajalah, kepada semuanya ini, kalau mau menjelaskan fikih itu tentukan dulu mazhabnya apa. Nanti misalkan kalau di dalam fikih ya kan suka mengatakan nih orang-orang, yang Syafi'i juga enggak selamanya Syafi'i. Iya, makanya kita ada yang namanya intiqol madhab. Intiqol madhab itu berpindah. Gimana kita mau punya konsep intiqol kalau kita tidak tetap pada satu madhab? Nggak bisa. Cuman intiqolnya itu maksimal di 4 madhab saja, nggak boleh lewat madhab yang lain begitu. Nah, itu yang ada di kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, ketika Anda rukun bukan? Rukun ada bacaan. Ada. Ketika Anda sujud, rukun bukan? Rukun ada bacaan. Ada. Umumnya setiap rukun akan bersanding dengan bacaan dan berkonsekuensi dia wajib dikerjakan, ditinggalkan batal salatnya. Bentar ya, itu ya bacaannya rukunnya ya wajib, bacaannya ya sunnah. Makanya kalau misalkan kita berbicara rukun fi'li itu di situ ada yang namanya tumakninah. Tumakninah itu tidak lazim dengan bacaan, tetapi lazim dengan waktu. Dia harus tetap pada rukun itu. Apakah dia selalu dengan bacaan? Secara sunnah ya ada bacaannya secara sunnah, tapi tidak menjadikan itu juga wajib untuk dikerjakan. Paham? Baik. Yang kedua, apa yang dipahami itu? Wah, sunnah tidak mencapai derajat wajib. Artinya saat dia mengerjakannya, teman-teman sekalian, dia berpahala. Sebentar, ya ini sunnah. Kalau tadi tidak sampai derajat wajib, ya mubah juga tidak sampai derajat wajib. Cuma diteruskan tadi kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Ini sudah tidak berlandaskan. Ini sudah pengertian sunnah, bukan
berlandaskan mutakalimin, bukan berlandaskan ilmu tauhid begitu. Jadi kalau misalkan pengertian sunnah nih kan sering dikatakan ya, sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan dia tidak apa-apa begitu. Nah itu adalah ta'rif atau definisi lewat lazim sebetulnya, bukan definisi pada hakikatnya pada dirinya sendiri. Dan itu wajar memang kalau misalkan dibacakan di umum, memang seperti itu ya. Cuman kan begini nih, wajib apabila dikerjakan dia mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan dia itu mendapatkan siksa. Nah ini sebetulnya bukan ta'rif dari segi hakikatnya wajib, karena segi wajib hakikatnya itu apa? Tolabul fi'li, tolaban jaziman. Jadi Allah itu menyuruh mukallaf untuk berbuat suatu perkara yang mana perintahnya itu dia sangat kuat. Nah perintah yang sangat kuat ini nanti salah satu indikasinya itu adalah adanya ancaman. Karena sedari awal akidah Asy'ariyah Maturidiyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak wajib memberi pahala dan tidak wajib untuk menyiksa. Jadi tidak ada obligation kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa seseorang atau untuk memberi pahala seseorang, maka itu tidak bisa dijadikan ta'rif bagi wajib. Ya, nanti kalau misalkan nanti itu memberi waham, memberi sangkaan, oh berarti kalau saya sholat harus ada pahala sholatnya, kalau saya sodakoh harus ada pahala sodakohnya, dan itu apabila memberi waham kepada wajibnya Allah berbuat, itu akan menjadi problem di dalam akidah begitu. Nah ini sering juga memang dikatakan di dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Ya cuman ini tidak menyalahkan ya. Ini pemberian perspektif bahwa yang namanya sunnah itu tidak bisa dikatakan tadi ini perkara yang tidak sampai kepada derajat wajib. Nah kalau gitu mah mubah juga sama, nggak sampai derajat wajib, sama saja begitu, nggak bisa. Apabila kemudian dijelaskan dalam pengertian bahwa itu tidak tidak mendapatkan siksa atau tidak apa-apa apabila tidak dikerjakan, nah itu pun adalah konsekuensi dari ta'rifnya, bukan ta'rifnya itu sendiri. Saat dia tidak mengerjakan karena alasan tertentu yang dibenarkan, itu dia tidak berdosa, ibadahnya tetap tidak batal. Tidak batal, cuma tidak memperoleh pahala yang dijanjikan. Sebentar. Pahala. Cuman saat dia tidak mengerjakan karena alasan tertentu yang dibenarkan. Nah, sebentar. Nah, kalau yang sunnah itu untuk meninggalkannya tidak perlu ada alasan tertentu. Nggak perlu kalau sunnah itu. Kalau kamu cukup kamu nggak mau ngerjain, selesai. Ya, asal yang nggak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu di dalam perkara yang sunnah ya. Yang tidak boleh itu kamu menafikan kesunahannya. Nih ada orang-orang yang suka banyak bilang sama saya, Ustadz di peci dong. Saya itu loh nggak menafikan kesunahannya di peci, nggak menafikan saya itu. Itu sunnah betul. Cuman cukup saya itu nggak mau ngerjain, cukup selesai, nggak perlu ada alasan. Kenapa Ustadz itu nggak di peci? Nggak mau, selesai. Tapi apakah saya ini menafikan kesunahannya di peci? Enggak. Termasuk juga sama di dalam sholat nanti. Misalkan di dalam sholat ada ruku ya. Ruku itu kan ada bacaannya nih. Kalau di kita di Syafi'iyah itu kan yang sering dibacakannya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu minimal 1 ya, itu udah dapat pahala sunnah, sempurnanya 3, sempurna maksimalnya 11. Nah, membaca itu kamu nggak perlu memiliki alasan untuk meninggalkan ya. Kamu mau tinggalin nggak jadi masalah. Itu sudah usulnya. Kenapa? Karena tolabnya pun dia ghair jazim. Tolabnya pun dia tidak tidak kuat begitu. Nah dari sinilah nanti para ulama usul itu ada yang mengatakan bahwa hukum taklif itu hanya 2 saja, hanya wajib dan haram saja, itu hukum taklifi. Tetapi kalau misalkan kita mau melihat ya perkataan jumhur, memang yang 5 ini hukum taklifi semuanya begitu. Nanti dilihat dari definisi tentang taklif itu sendiri apa. Nah jadi penjelasannya Ustaz jangan ditambah-tambah. Ini bahayanya ngaji nggak pakai kitab begitu. Ustaz Adi Hidayat ini apa sih, punya otoritas apa dia itu sampai menjelaskan agama tanpa kitab atau minimalnya tanpa merujuk kepada kitab begitu. Ini kok nulis aja di papan tulis kayak yang benar gitu ya, acak-acakan. Penjelasannya juga acak-acakan, akhirnya seperti ini. Itu dia tidak berdosa, ibadahnya tetap tidak batal. Tidak batal, cuma tidak memperoleh pahala yang dijanjikan. Nah, kalau itu betul. Atau tidak mendapatkan potensi pahala yang dijanjikan. Sholat tidak batal, cuman pahala tidak dapat. Jelas sampai sini? Pilih mana? Batal tidak dapat pahala atau tidak batal dapat pahala? Yang ada pilihannya itu. Tidak ada yang kedua. Ya kalau sudah tidak batal, tidak dikerjakan, nggak akan ada pahala. Ya awas, ingat baik-baik. Ketika Anda tidak sebentar. meningkat. Ini penting ya. Ustaz Adi Hidayat itu paham di sini.
Kalau sudah batal nggak bakalan ada pahala. Itu kamu mau ikhlas mau enggak, itu kalau udah batal nggak ada pahala. Yang makanya nih kita harus tahu, ini kita harus sholat atas madhab siapa, supaya jelas kita itu batal atau tidak atas madhab siapa. Ya, oh itu kan nanti Allah tahu. Kamu itu kalau sudah ke akhirat ya, kemudian kamu tidak tahu sholat kamu itu batal, itu kamu nggak ada nilainya. Kamu itu bakal nyesal, akan menyesal begitu. Lah kenapa para ulama itu mentaklif kitab fikih banyak sekali? Ya karena memang ada ihtimal batal pada, misalkan ya ini di dalam di dalam Al-Fatihah itu ada kemungkinan batal. Zon ini apabila misalkan seseorang ini kurang tasdidnya satu, atau misalkan ada lahan jali di situ, atau misalkan ada jeda antara satu ayat dengan ayat yang lain, yang mana jedanya itu terlalu lama, atau diselangi dengan zikir ajnabi, itu kan akan melahirkan perkara-perkara yang batal. Menurut siapa? Dalam pengertian menurut siapa itu, para ulama mana yang membaca bahwa itu adalah batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diingat ya, tatkala kita mengatakan ini menurut pendapat anu, menurut pendapat ulama anu, menurut pendapat ulama anu, itu bukan berarti ulama itu yang membatalkan, tidak. Karena batal dan tidak batal itu yang menentukannya Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena agama ini sudah selesai, di mana yang selesainya ini sebagian ada yang qot'i, sebagian ada yang zonni, ada permasalahan-permasalahan yang mana para ulama ini tidak bisa melihat dengan jelas. Karena memang sedari awal dia sudah zonni. Makanya ada perbedaan pendapat. Disitulah kita tidak akan bisa menentukan sholat kita itu batal atau tidak apabila kita tidak bermadhab. Ini mah sholat kamunya nih, sholat kamunya batal atau tidak. Nanti misalkan akan dijelaskan di dalam hal Fatihah ya. Apabila saya ini misalkan sholat, membaca Al-Fatihah tanpa basmalah, apakah sholat saya ini batal atau tidak? Sholat saya ini mah, jangan ngobrolin sholat orang yang tidak membaca Fatihah secara mutlak, enggak. Ini mah sholat saya batal atau tidak. Nah ini nanti akan kembali kepada saya bermadhab apa, begitu. Kalau saya madhabnya Syafi'i, jelas saya batal. Kalau saya madhabnya itu Maliki, saya tidak batal. Kalau saya madhabnya Hanafi, saya juga tidak batal, begitu. Jadi ini nanti akan kembali kepada kita bermadhabnya sedari awal apa. Kalau orang ini sedari awal tidak bermadhab, itu dia tidak akan memiliki patokan pada dirinya, bingung nanti, ya dirinya bingung menghukumi, ulama juga bingung menghukumi, begitu. Karena nanti ada madhab yang menilai itu batal, ada madhab yang menilai itu tidak batal. Makanya untuk orang awam misalkan nanti dikatakan bahwa orang awam itulah madhabalahu, itu sebelum dia bermadhab. Jadi ada yang namanya taklid ba'dal amal, bukan taklid qoblal amal. Itu nanti ada pembahasannya sendiri di dalam ilmu fikih, begitu. Nah jadi ini seharusnya ya, kalau dia sadar bahwa yang namanya apabila batal itu sedari awal sudah tidak akan ada pahala, sedari awal itu berarti sudah tidak akan ada sholat sama sekali. Berarti orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan dia itu mengerjakan perkara yang membatalkan, atau tidak mengerjakan rukun, atau tidak mengerjakan syaratnya, maka dia tidak akan ada sholat. Itu seharusnya sedari awal memberi patokan yang jelas atas madhab siapa. Harusnya ini bermadhab biar nggak ngaco kayak gini, begitu. Mengerjakannya, pahala tidak dapat, cuman sholat tidak batal. Paham? Baik, misal, contoh, ada misalnya sunnah untuk bersedekap seperti ini. Ada yang irsal, ada yang bersedekap. Ketika Anda bersedekap seperti ini misalnya, itu mengikuti sunnah Nabi, ada pahalanya. Pahala ada. Anda seperti ini pun ada yang irsal. Ada. Baik, nah alih-alih Anda misalnya berseperti ini, padahal bisa seperti ini misalnya, Anda memilih seperti ini, maka Anda kehilangan momentum dari yang bersedekap seperti ini. Paham ya? Pahala untuk bersedekap tidak Anda dapatkan, tapi Anda mendapat kemuliaan misalnya mengikuti yang kedua seperti ini. Ada yang lebih jelas, misal Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ya irsal itu ya memang ada yang sedari awal mengatakan irsalnya itu yang sunnah, ada yang mengatakan bersedekapnya itu yang sunnah. Nah di sini kalau misalkan kita nih ya, kita sholat nih, kita mau sholat ngerjain sunnah atau enggak? Ya kita tanya, misalkan di dalam sedekap tangan ya, kita madhabnya apa? Kalau madhabnya Syafi'i, bersedekap ini yang sunnahnya begini, irsalnya ini enggak sunnah. Kalau Maliki, irsalnya itu yang sunnah. Atau Syi'i misalkan ya, itu irsalnya yang sunnah. Malah mengatakan yang begini, yang bid'ah, sampai bid'ah ada. Ada yang mengatakan sampai bid'ah, ada yang enggak, begitu. Nah kalau Syafi'iyah misalkan, mengatakan irsal itu tidak bid'ah, tidak. Dalam pengertian tidak bid'ah itu tidak secara hukum begitu ya. Karena bid'ah itu bukan hukum. Ingat loh ya, bid'ah itu bukan hukum. Dia itu tidak khilaful aula, begitu. Tidak khilaful aula. Kalau
kalau irsal itu dalam pengertian mubah lah begitu, dia boleh. Tapi kalau misalkan bersedekap, nah itu dia sunnah. Atau mungkin kalau dia itu irsal, dia khilaful aula, tapi tidak sampai makruh misalkan. Itu banyak di dalam fikih itu, nggak bisa sengarang-ngarang kita, itu harus ada nukilannya. Semua perkara yang dihukumkan kepada perbuatan mukallaf itu harus kita itu mengambil dari ulama terdahulu. Ya, kenapa harus mengambil kepada ulama terdahulu? Karena kita tidak sampai pada derajat mereka. Itu intinya. Boleh kamu itu membuat hukum sendiri dalam pengertian kamu melihat hukum menurut diri kamu, tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu itu memang setara dengan para ulama terdahulu begitu. Nanti dengan level-levelnya. Rahim. Taib. Ada yang memilih langsung alhamdulillah, tidak ada masalah karena riwayatnya ada. Anda tidak baca bismillah, dapatkan. Tapi Anda mendapat kemuliaan misalnya mengikuti yang kedua seperti ini. Ada yang lebih jelas, misal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Ada yang memilih langsung alhamdulillah, tidak ada masalah karena riwayatnya ada. Anda tidak baca bismillah pun dalam Al-Fatihah, misal dalam solat langsung alhamdulillahirabbil alamin. Solat Anda nggak batal. Nggak ada masalah di sini. Ada hadisnya. Tapi kalau Anda bacakan misalnya bismillahirrahmanirrahim, ada peluang pahala Anda dapatkan di situ. Paham di sini? Nah, fikih Asy-Syafi'i di antara ciri khasnya adalah kalau ada peluang pahala bisa saya dapatkan, kenapa saya tinggalkan? Jelas ya? Itulah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Makanya beliau memilih saat bismillah salah satu contohnya dengan jahar. Kenapa? Pertama, saya bisa bacakan bismillahnya, artinya saya punya peluang pahala. Bukankah satu hurufnya 10 kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim 19. Dah lah, ini ngedabrus kesananya yang ngawur. Ini ngedabrus. Wah itu udah ngaco omongannya. Jadi seperti ini dulu ya. Ini penjelasan wah ini tidak akan Anda dapatkan di dalam kitab-kitab fikih. Perkataan fuqaha atau orang yang memang faqih, yang memang dia itu belajar fikih dari awal. Omongan kayak wah ini nggak bakal didapatkan. Ini perkataan menyesatkan. Kita lihat dari sini dulu ya. Boleh misalkan tadi ada usul bahwa Syafi'iyah itu selama ada pahala, selama ada peluang pahala itu dikerjakan. Dalam pengertian itu dijadikan aturan. Ini salah ya. Ini terlalu banyak kesalahannya. Ini bisa jadi video tersendiri sebetulnya ya. Cuman kita lanjutkan dulu lah dengan singkat. Jadi begini dulu nih ya, dari yang pertama ya. Apakah kamu itu boleh tidak membaca basmalah di dalam Fatihah? Tadi kembali lagi, kamu itu madhabnya apa? Ya, ini kalau misalkan orang-orang dari awal saya itu mau ikutnya Syafi'i tetapi basmalahnya ini tidak dibaca, itu sudah batal sholatnya, udah nggak ada sholat. The moment, pada saat momen kamu itu langsung bilang Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian waladdallin, amin, kemudian kamu ruku, itu udah nggak ada sholat sama sekali sudah. Nggak ada sholat sama sekali karena kamu sudah meninggalkan rukun dengan sengaja begitu. Tatkala kamu itu Syafi'i. Tapi kalau kamu itu Maliki, kamu itu Hanafi, tidak ada masalah. Dan ini tidak memahami bahwa basmalah itu di dalam Syafi'i hukumnya itu adalah rukun. Itu bukan sunnah hukumnya. Jadi ini ada peluang pahala, bukan. Kalau kamu nggak baca basmalah, kamu sholatnya nggak sah. Kemudian juga tidak memahami istilah sir dan jahar. Ini nanti ada nih permasalahan sir dan jahar. Bisa dilihat dari video sendiri begitu ya. Ada istilah sir dan jahar. Jadi sir itu dia tetap membaca dengan suara tetapi cukup didengar oleh telinga sendiri. Nah itu bacaan yang sir. Seperti sholat zuhur nih ya. Awas nih sholat zuhur nih yang Syafi'i. Ya, ini semua madhab loh. Semua madhab. Jadi ini tidak memahami satu madhab pun. Nggak paham satu madhab pun. Karena ini seluruh madhab. Seluruh madhab yang namanya kiro'ah itu asalnya ya, aslul kiro'ah itu dia adalah uttering. Jadi iqra itu bukan membaca. Iqra itu utter. Dalam bahasa Inggris ya, atar itu apa? Gumamkanlah. Ya, itu iqra, bacaan asli, itu makna asli iqra kalau diterjemahkan kepada bahasa Indonesia itu gumamkan. Ya, sebutkan begitu. Iqra itu bukan membaca. Makanya mana kita itu ada qiraatul Fatihah di dalam di dalam sholat. Mana tulisan Fatihahnya? Nggak ada. Nah, terus kalau kita cuma melintaskan di dalam hati, itu nggak jadi sholat, nggak ada sholatnya. Nah, nanti yang namanya bacaan, asal dari bacaan, dia itu harus uttering, harus bergerak mulut, harus terdengar oleh telinga sendiri. Nanti ada perkataan yang dhaifnya di dalam setiap madhab ada. Nah,
Apabila kita itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, misalkan secara sir nih di dalam sholat Isya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu mau Syafi'i juga sah, nggak ada masalah karena itu dibaca. Yang jadi permasalahan itu kalau dia tidak dibaca. Jadi kalau misalkan diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu mah bukan tidak dibaca, itu mah sir namanya. Begitu. Nah, nanti kalau bacaan bismillah ini ya di dalam sholat yang sir ya sir, di dalam sholat yang jahar ya jahar. Kalau Maliki bukan mensirkan Fatihah, bukan mensirkan basmalah, tapi basmalah ini nggak perlu dibaca, begitu. Ya Hanafi apalagi Fatihahnya nggak perlu dibaca, begitu ya, cukup 3 ayat. Nah itu. Jadi saya rasa begini ya, Ustadz Adi Hidayat ini bukan tidak memiliki kelebihan, punya, cuman karena memang kitanya yang terlalu awam, kitanya yang terlalu tidak tahu mengenai ilmu, sehingga kita tidak bisa menempatkan orang ini ahlinya di mana, begitu. Kalau misalkan kita memiliki sedikit saja ilmu, kita akan bisa lebih menilai dengan baik. Ustadz Adi Hidayat itu baik di dalam hafalan Qur'annya, di dalam hafalan hadis, yang ngafalin namanya baik. Tapi kalau sudah masuk analisa, nol besar. Kalau sudah masuk analisa itu, itu Ustadz Adi Hidayat. Kalau sudah masuk analisanya nanti bakal acak-acakan. Dan ini memang termasuk salah satu penyakit orang yang hafalannya kuat. Nanti termasuk diantaranya siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu hafalannya kuat, tetapi kalau sudah masuk ke dalam pola pikir acak-acakan. Ya, itu bisa dilihat nanti. Nah, makanya kenapa orang yang kuat dua-duanya itu sulit. Yang pola pikirnya bagus, daya analisanya itu kuat sekali, kemudian hafalannya kuat sekali, ini sulit. Makanya kenapa madhab itu yang sampai kepada kita tidak banyak. Yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah hanya 4. Yang mujma' alaihnya itu 3 sebetulnya. Yaitu siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Begitu. Itu karena memang susah mencari orang yang seluar biasa mereka. Kalau kita mah punya hafalan, gak punya analisa gak punya hafalan. Kalau mereka itu dua-duanya sudah top. Ya, nah keempat ya kedua-duanya bagi 4 orang ini sudah top. Makanya yang ulama-ulama setelahnya tidak berani untuk mengambil pola pikir sendiri dan tidak berani untuk khilaf kepada mereka, kecuali kalau memang sudah sangat nyata jelas di dalam beberapa permasalahan bahwa mereka itu keliru, begitu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.